Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kurniawati dari kelas Sistem Informasi 2016B Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sebuah studi kasus di dalam pemrograman bahasa C. Di dalam kita mempelajari stack atau tumpukan ini, saya mempunyai sebuah studi kasus, yaitu di mana studi kasusnya adalah sebagai berikut. Buatlah program yang dapat menghapus isi stack setelah stack terisi penuh dengan ada peringatan stack penuh dan apakah akan dihapus atau tidak. Nah, untuk dapat menyelesaikan studi kasus tersebut, saya menggunakan Dep C++ di dalam penyelesaian kasusnya. Kita akan coba buka Dep C++ nya. Nah, di sini saya sudah menyediakan skrip program dari penyelesaian studi kasus tersebut. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskannya dan akan mencoba menjelaskan hasil program runningnya juga. Maka di sini saya akan mulai untuk menjelaskan skrip programnya. Yang pertama yaitu saya menggunakan 3 file header, di mana yang pertama adalah IOStream, yaitu header yang digunakan untuk memanggil fungsi code dan chain, dan selanjutnya juga harus menggunakan fungsi dari using namespace std. Nah, karena fungsi using namespace std ini berfungsi untuk memberitahukan kepada compiler bahwa akan menggunakan fungsi yang ada pada memori namespace std ini, dan karenanya fungsi code dan chain ini terdapat pada using namespace std. Nah, selanjutnya di dalam Dep C++ ini pada header IOStream tidak memakai .h, karena jika memakai .h maka hasilnya akan terjadi error. Dan juga digunakan file header yang kedua, yaitu di mana Conio. Untuk pair header Conio adalah untuk pemanggilan fungsi code dan chain, dan juga digunakan fungsi gets di akhir program ini agar karenanya kita menggunakan fungsi dari file header Conio. Gunanya gets ini untuk menahan tampilan pada saat running program. Nah, selanjutnya adalah untuk header yang ketiga, yaitu stdio, di mana stdio ini adalah untuk fungsi pemanggilan dari printf dan scanf. Nah, kita akan memulai program ini karena kita di sini sedang mempelajari stack atau tumpukan, maka digunakan stack dari tumpukan tersebut. Nah, buka kurung kurawal untuk memulainya statement pada pemrograman ini. Selanjutnya adalah tipe data yang digunakan adalah long, di mana dengan variabel data yang maksimal diisi 20. Selanjutnya ini adalah untuk stack tumpuk. Inisiasi yang digunakan adalah in main, di mana tipe data yang digunakan adalah long dengan variabel pilihan x dan i sama dengan 0, begitupun juga dan n. Selanjutnya adalah menggunakan tipe data karakter dengan variabel p, di mana code sebagai pengeluaran dari masukan jumlah tumpukan kurang dari 20. Ini adalah masukan jumlah tumpukan ketika pada hasil running yang akan diproses oleh fungsi pemasukan dari chain, yaitu untuk x, di mana digunakan \t untuk membuat new tab, dan juga digunakan untuk pemanggilan pengeluaran dari code, yaitu untuk push, di mana push ini ketika kita menginputkan masukan bilangan.
Selanjutnya handle untuk garis baru pada tampilan, dan juga di sini kita menggunakan fungsi dari pemilihan struktur Sweetcase, di mana pernyataan Sweetcase ini adalah merupakan statement yang digunakan untuk menentukan pilihan dari sejumlah pilihan yang terlibat. Nah, Sweetcase ini berguna untuk memeriksa tipe data yang bertipe karakter atau integer. Nah, di sini pilihan-pilihan pada Sweetcase yaitu pilihan pada satu push, yaitu untuk memasukkan bilangan pada tumpukan. Yang kedua adalah pub untuk penghapusan datanya. Yang ketiga adalah tampilkan untuk menampilkan data yang telah diinputkan pada pilihan pertama. Selanjutnya adalah pilihan pada 4, yaitu exit, yaitu untuk keluar dari program ini. Nah, selanjutnya akan dimasukkan oleh fungsi dari chain, yaitu dengan variabel pilih, dimana untuk case 1, maka untuk case 1 ini case 1 digunakan fungsi dari if else, dimana untuk menguji dua buah kondisi. Apabila kondisi 1 tidak terpenuhi, maka akan dijalankan oleh kondisi kedua. Di sini adalah if untuk tumpukan keberapa data yang akan kita masukkan. Selanjutnya, jika data itu jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan dijalankan oleh else di mana tumpukan penuh. Apakah Anda ingin menghapus stack teratas, iya atau tidak? Nah, akan dimasukkan oleh fungsi dari chain sebagai variabel dari P. Selanjutnya adalah untuk if, di mana kondisi jika silahkan pilih menu 2 pub untuk menghapus. Nah, jika kita tidak kondisi tidak terpenuhi, maka akan dijalankan oleh else if, yaitu untuk tidak dijalankan. Karena tidak dijalankan, maka untuk fungsi dari pengeluaran code terima kasih. Nah, fungsi break ini digunakan pada setiap case, di mana untuk berhenti ketika operasi case tersebut sudah selesai. Nah, dengan maksud fungsi dari break ini adalah mengakhiri bagian dari case 1 dan akan keluar menuju akhir dari switch, dimana jika kita tidak memakai fungsi break ini, maka ketika kita menginput pilihan itu akan terus berlanjut. Nah, maka akan dilanjutkan oleh pada case 2, di mana case 2 sama menggunakan fungsi if else, di mana if pertama, data teratas telah terambil. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan dijalankan oleh else, di mana tidak ada data yang terambil karena kondisinya tidak terpenuhi. Selanjutnya begitupun digunakan fungsi break juga. Untuk case yang ketiga, di mana if else, di mana if ini untuk tumpukan yang keberapa. Nah, tumpukan ini ada tumpukan atau tidak. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan dijalankan oleh else, di mana tidak ada tumpukan. Nah, digunakan juga fungsi perulangan dari for, yaitu di mana n sama dengan min 1 ini sebagai nilai awal dari 1, dan n lebih dari sama dengan 0 ini sebagai pembatas dari nilai akhir, di mana n min ini akan dikurangi sampai batasan dari nilai n. Selanjutnya sama digunakan menggunakan fungsi break. Selanjutnya untuk case 4, di mana untuk code exit dari program ini. Nah, menggunakan fungsi do while, di mana atas menggunakan do dan di akhir menggunakan while untuk pilihan yang keempat. Selanjutnya, setelah skrip program berhasil untuk dapat dijelaskan, maka saya akan mencobanya untuk dikompil. Nah, maka berhasil dengan error 0 dan warning 0. Maka saya akan mencobanya untuk di running programnya. Jumlah tumpukan kurang dari 20. Saya memasukkan 15 tumpukan
dengan pilihan yang pertama yaitu push, maka masukkan tumpukan ke 0. Tumpukan ke 0 saya memasukkan dengan 5. Maka kita akan pilih lagi untuk menampilkan tumpukan tersebut. Nah, maka tumpukan ke 0 5. Selanjutnya adalah saya akan memilih 2 untuk menghapusnya tumpukan tersebut. Data teratas telah terambil. Nah, maka data yang tadi telah terambil dan telah terhapus. Nah, selanjutnya adalah saya akan mencobanya untuk menampilkan kembali data yang telah terhapus. Selanjutnya kita pilih 3 tampilkan. Maka tidak ada tumpukan. Karena apa? Karena kita telah menghapusnya pada pilihan yang kedua yaitu pub, di mana data teratas telah terambil. Maka data tumpukan ke 0 yaitu 5 telah terambil, maka tidak ada tumpukan, ketika kita menampilkan pilihan yang ketiga tidak ada tumpukan karena telah terhapus. Selanjutnya kita pilih 4 yaitu untuk exit keluar dari pemrograman ini. Nah, studi kasus tersebut berhasil saya selesaikan, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan semoga bermanfaat, dan kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan sampai jumpa pada studi kasus yang selanjutnya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.